Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Mab'ad. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJ TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini ya, kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua para pendengar dan pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini ya, narasumber kita sudah hadir, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Dan untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua ya, para pendengar dan pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini mungkin lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kontemporer. Insyaallah tema pada kajian sore kali ini yaitu tentang hukum memborong adzan dan imam. Wah, masya Allah. Ini biasanya terjadi di sebagian sebagian di desa ya biasanya. Kadang malah jamaahnya nggak ada, itu yang sering dijumpai gitu. Itu lebih jelasnya nanti bagaimana hukumnya memborong adzan dan ngimami, nanti akan dijelaskan oleh guru kita. Dan bagi para pendengar dan pemirsa boleh nanti bertanya di sesi yang kedua ya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung via telepon di 024 674 6352. Oke, langsung aja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa tafaddal wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, pendengar Radio Gaul, para pemirsa MAJ TV, pemirsa TVku, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat saling sapa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dipenuhi rahmat dan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita mungkin sudah memasuki bab setelah sholat jamaah, sholat jamaah. Jadi ada pasal-pasal yang mungkin kita perlu tanyakan, khususnya mungkin di bab sholat atau sholat jamaah dan sebagainya. Dan beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang berbagai macam persoalan di ketika sholat dan juga ketika sholat jamaah, dan sebelumnya juga wudhu dan sebagainya. Mungkin kita akan masuk di bab adzan. Di antara, kalau adzan secara hukum dasarnya adalah sunnah, itu adzan secara hukum dasarnya adalah sunnah, adzan dan iqamah. Dan mungkin secara hukum dasarnya ya, kalau dijelaskan secara perinci maka akan banyak pasalnya, atau dalam keterangan mungkin pasti akan banyak. Nah, secara hukum adalah sunnah. Cuman ada permasalahan mungkin diantaranya di sebagian daerah mungkin ya, atau mungkin bisa saja berbagai macam sebab. Yaitu ada orang kasusnya memborong yang ngadani, yang ngomati, yang imami.
bukan hanya ngadani wek ngimami, yang ngadani yang ngomati dhewe yang ngimami. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena mungkin ya faktor yang pertama memang nggak ada makmumnya kan akhirnya ngundang orang. Azan itu kan sebagai anida ya, undangan. Nah, tapi nggak ada yang dipanggil nggak ada yang datang. Ya berarti kan kasusnya itu beda lagi, yaitu ngadani yusak ngomatine yusak ngimami. Atau ngadani dan ngimami saja. Misalnya yang kedua adalah misalnya kasusnya adalah bisa saja karena arogansi dari seorang muadzin atau takmirnya sendiri ya. Maksudnya dalam arti apa? Nggak mau diganti misalnya. Bisa saja seperti itu ya. Ya tak adzan-adzani dhewe karena suaraku apik. Terus engko nek ngono ya tak imami dhewe misalnya. Bisa saja seperti itu. Atau ada kalanya mungkin karena imamnya nggak berangkat. Karena akhirnya apa? Akhirnya dia ngadani yang biasanya dia hanyalah adzan dan ngomati, karena imamnya nggak berangkat ya dia ngadani ngomati sak ngimami. Padahal juga banyak di situ orang lain dan sebagainya. Nah, secara hikmah tadi ya, adzan itu adalah memanggil orang untuk sholat. Nah, sebelumnya kalau dalam secara kisah itu kan dikisahkan dulu ada sahabat yang bernama Zaid bin Abdullah atau Zaid bin Abdullah atau siapa itu, makanya namanya Zaid. Di kala sahabat, ketika itu sahabat sedang kebingungan, atau beliau Nabi pun musyawarah sama para sahabat untuk apa kira-kira yang layak dan pantas atau yang bagus untuk mengundang orang agar sholat. Sahabat itu akhirnya ada yang usulan, sebagian sahabat, wah gimana kalau kita pakai kentongan seperti halnya orang-orang Yahudi, karena pakainya kentongan. Terus ada yang bagaimana kalau kita pakainya satunya kentongan ya, lupa saya kisahnya. Kayaknya pakai apa seperti halnya orang Nasrani, trompet. Nah, trompet atau apa yang satunya seperti halnya orang Nasrani. Terus akhirnya belum diputuskan. Nah, ini sahabat Zaid ini dalam mimpinya ditemui malaikat yang nyamar jadi orang. Jadi sahabat Zaid itu karena tadi kan kira-kira usulan yang mau disepakati adalah pakai kentongan. Nah, beliau ini dalam mimpinya itu pakai kentongan, muter ngundang orang sholat. Akhirnya ada malaikat yang nyamar jadi manusia dalam mimpi mengatakan, wahai Zaid, maukah kentongan kamu kalau mau saya beli tak beli atau tak ganti yang lebih bagus. Tak ganti yang lebih bagus. Apa itu? Nah, diajari azan. Allah bersikotnya sampai selesai. Terus setelah bangun akhirnya langsung bergegas terus berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah mimpi setelah itu diceritakan, terus akhirnya saya bermimpi diajari, yaitu sigot terbaik untuk mengundang, yaitu gimana ini dan sebagainya. Ternyata ketika itu Sayyidina Umar juga datang. Loh, kok mimpinya kok sama? Cuman yang matur pertama kan sahabat Zaid itu. Kok mimpinya sama? Akhirnya langsung Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut, ajari Bilal, karena Bilal suaranya yang paling lantang dan paling bagus mungkin di saat itu di zaman itu. Ajari Bilal apa yang diajarkan, dan itu memang mimpinya malaikat. Seperti itu. Akhirnya disitulah disepakati bahwa cara mengundang orang yang sholat yaitu dengan adzan, dan itu mungkin adalah menurut versi kita ya pastinya muslim yang terbaik pastinya. Kalau misalnya tidak diajari malaikat pas ketika itu, atau pokoknya kalau tidak di saat itu di zaman beliau Nabi seperti itu, ya mungkin akan bagaimana kebingungan cara ngundang. Bisa saja mungkin pakai bel seperti halnya orang yang mau ngasih tahu buka puasa kan, ada yang bel, ada yang suara pakai dan sebagainya. Untungnya di saat itu di zaman Rasulullah sudah diputuskan bahwa
Kalau di zaman Rasulullah belum diputuskan, mungkin pastinya akan kebingungan semua umat Islam di seluruh dunia, punya caranya masing-masing. Nah, makanya ada juga yang pakai beduk dan sebagainya. Itu dengan tradisi, mungkin membawa kebiasaan sebelumnya terus diislamisasikan. Nah, akhirnya ini kita akan membahas tentang, yaitu ada orang tadi ya, sing ngadani yo ngimami. Hukumnya gimana toh? Apakah itu hukumnya, karena secara hukumnya adzan itu sunnah, apakah kira-kira bahasanya itu masih sunnah atau nek sunnah kan cepet-cepetan toh, ibaratnya kadang-kadang imam kan suaranya juga bagus toh, jadi ya sekalian ngadani tak ngomati tak ngimami dewe, ben luwih afdol. Cara ibarat surga ini ben aku nomor 1 surga nih. Sabtelu. Jadi pakai 3 jalur ngadani ya ngimami ya ngomati sisan itu. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Kenyataannya adalah manusia atau orang-orang sekarang itu, bukan sekarang, dari dulu, yaitu apa ya, yang azan sendiri, yang ngimami sendiri. Nah, apa toh hukum daripada itu? Sebenarnya ya mungkin bagi kita kurang begitu pembahasannya nggak begitu cuman kan kita sekedar tahu, oh kalau kita misalnya posisi seperti itu alangkah bagusnya bagaimana, alangkah bagusnya misal semua laki-laki berpotensi menjadi imam. Kenapa demikian? Kalau tidak imam di rumah, wah imam di rumah saya diguyu, diketawain istri saya Ustaz, ya berarti ngimami pas terdesak itu ke kapan? Misal di bandara gitu ya, terus wah sholat udah posisi paling depan sendiri lah, gimana ya, kayak gitu kan, berarti semua laki-laki berpotensi menjadi imam. Nah, hukumnya bagaimana? Dalam beberapa kitab kita bacakan, contoh dalam kitab Al-Majmu', ini menurut Imam Nawawi ya, al-afdol ayyajma'ar rajul bainal adzan wal imamah. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu lebih utama orang itu, lebih utamanya adalah apa? Yaitu mengumpulkan antara ngadani yang imami. Ini menurut beliau ya. Liyahuzil fadilataini. Wa bihadza qata'a sahibul hawi wa huwal ashah. Agar apa? Agar mendapatkan 2 fadilah, yang ngadani sak ngomati ini sak ngimami ini, malah entuk loro. Nah, ini menurut Imam Nawawi dan Sahibul Hawi, yaitu pendapat yang ashah. Ada beberapa yang mungkin kita di zaman sekarang tidak mengamalkan, yaitu dalam kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajiz. Al-Aziz itu kitabnya kitab besar sebelum menjadi Minhajul Thalibin, Al-Wajiz, Al-Aziz Sasa dan sebagainya. Wa ammal jam'u bainal adzani wal imamah fala yustahabbu. Ini ya, dalam kitab Al-Aziz, kalau tidak salah karangannya Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi, ini Imam Ar-Rafi'i. Kata beliau, yaitu adapun mengumpulkan antara adzan, nyadzani dan ngimami itu tidak disunahkan. Nah, ini mungkin yang menjadi pedoman bagi zaman sekarang atau zaman sudah lama lah ya. Makanya antara orang yang mengadzani dan ngimami beda. Jarang sekali antara yang mengadzani dan ngimami itu satu orang, itu jarang sekali. Fala yustahabbu. Nah, ini menurut Imam Ar-Rafi'i ya, tidak disunnahkan. Kenapa? Li'annahu lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam wala amara bihi. Karena dasarnya satu, seperti halnya mungkin orang-orang Salafi ya, karena tidak pernah dijalankan oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Kalau misalnya dianjurkan saja, misalnya boleh saja. Kadang-kadang Rasulullah kan di satu sisi tidak pernah melakukan, di sisi lain pernah, seperti itu. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Antara ngadani, ngomati dan ngimami. Dan Rasulullah kan punya muadzin sendiri, yaitu Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Ummi Maktum. Punya muadzin 2 Rasulullah. Jadi kalau subuh misalnya ya, yang adzan kok Abdullah bin Ummi Maktum, berarti namanya adzan fajar, adzan kok untuk tahajud.
Kalau yang ngadani sudah Bilal bin Rabah berarti azan subuh atau sebaliknya seperti itu. Jadi sudah punya muadzin 2 dan Rasulullah tidak pernah melakukannya. Contoh misal ada sunnah yang Rasulullah contoh misalnya yaitu satu hadis la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kata Rasulullah untuk melarang orang agar tidak minum berdiri ya. Jangan sampai salah satu dari kalian yaitu minum dalam keadaan berdiri. Tapi di sisi lain Rasulullah pernah melakukan. Nah, Rasulullah pernah melakukan. Makanya apa? Makanya ketika ada orang kok minum berdiri ya tidak disalahkan. Memang karena Rasulullah pernah melakukan walaupun kesunahannya adalah anjuran yang utama ya pasti duduk. Cuman itu dalam satu kisah ya seperti ini. Rasulullah pernah menjalankan sehingga apa hukumnya aslinya sunnah kadang-kadang tidak jadi sunnah dan sebagainya. Cuman dari sisi ini azan dan ngimami itu Rasulullah sama sekali belum pernah melakukan. Nah, sehingga disitulah dalil yang dipakai oleh Imam Ar-Rafi'i. Fala yusahabu wala amara bidan tidak pernah memerintahkan. Wala salafus sholihu ba'dahu dan begitu juga belum pernah ulama salafus sholih manapun yang yaitu tadi ngerangkep itu. Ngerangkep. Terus dalam kitab Najmul Wahhab Syarah Al-Minhaj far'un fil jam'i bainal adhani wal imamah salasata awjuh. Nah, ini dalam kitab tersebut disimpulkan bahwa perbedaan pendapat ini yaitu sampai tiga pendapat. Nah, setiap kitab atau setiap ulama mentarjihkan pendapatnya masing-masing. Kalau dalam kitab apa ini Raudhatul Thalibin Imam Nawawi dalam kitab yang lain berarti ya. Wa ammal jam'u bainal adhani wal imamah falaisa bimustahabbin. Dalam kitab Raudhatul Thalibin Imam Nawawi mengatakan tidak disunahkan. Walaupun dalam kitab Al-Majmu' tadi mensunahkan. Wa aghraba Ibnu Katsir faqala al-afdhal liman shaluha lahumal jam'u bainahuma wa la'allahu aradal adzan liqaumin wal imamah li akharin. Nah, ada Ibnu Katsir mengatakan ya bagi orang yang mampu lebih afdolnya itu melakukan dua-duanya. Cuman ditafsiri oleh ulama lainnya maksudnya adalah apa? Yang ngadani dia ngimami orang lain, bukan satu orang. Terus kultu soroha bi karahatil jam'i bainahuma asy-Syaikh Abu Muhammad wal Baghawi. Jadi ada dua pendapat yang paling jelas, yaitu yang paling jelas bahwa adalah apa makruh hukumnya ngumpulke antara ngadani dan ngimami. Intinya ya. Padahal walaupun kita tadi sudah mengatakan bahwa ini pembahasannya mungkin tidak begitu setiap hari kita lakukan atau apa, karena di Semarang sendiri khususnya sudah ada ngadani memang ya orang dan kadang-kadang membisyaroi, bukan kadang-kadang banyak ngimami juga begitu juga. Jadi kayak seakan walaupun takmir walaupun apa kayaknya nggak mungkin melakukan kecuali memang benar-benar darurat muadzini Bali imami ya Bali imami mudik ning kampung. Jadi orang liane akhirnya takmir ngadani desa ngimami ini. Kecuali demikian. Cuman kan kita juga tahu hukumnya. Hukumnya memang makruh. Itu menurut yang sudah kita jalankan mungkin di Indonesia demikian. Kenapa demikian? Buktinya orang yang ngadani itu tidak paling tidak ketika terpaksa takmirnya ngadani itu nanti yang ngomati juga orang lain. Terus akhirnya dia yang ngimami. Tidak langsung benar-benar diborong. Berarti kan kita di Indonesia dari dulu menggunakan pendapat sing asoh menurut Imam Ar-Rafi'i yaitu apa? Yaitu tidak disunahkan memang. Gak disunahno. Yaitu ngadani dewe, ngomati dan ngimami. Nah, tidak disunahkan. Nah, padahal adalah apa? Semuanya adalah afdol. Ngadani ya afdol, ngimami ya afdol. Sampai para ulama itu mengatakan pembahasannya melebar. Lebih utama mana antara muadzin sama imam? Jadi
apa namanya, ini terjadi sampai melebar pembahasannya. Muadzin, wong sing adzan karo imam iku luweh utama ndi? Kira-kira nek kalau masuk surga itu lebih duluan mana gitu ya. Bahasanya kan al-afdal kan. Maka di sini juga berbeda pendapat. Ada 2 pendapat sama seperti halnya ini. Bahkan 3 kalau ini kan ya. 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat sing paling banyak juga, yaitu adalah lebih afdal muadzin. Kenapa demikian? Karena dia yang benar-benar menjaga waktu. Menjaga waktu, masuknya waktu sholat. Yang kedua, sing mengumumkan ke orang lain dan sebagainya. Sedangkan imam versi ini ya, sedangkan imam adalah hanya ngimami. Hanya datang terus ngimami. Nah, versi yang kedua, yaitu pendapat yang kedua, lebih afdalnya apa? Lebih afdal imam. Buktinya apa? Buktinya nek muadzin kan ora patek fasih, umi sing penting suarane serada enak titik ora apa-apa ini. Cuman nek imam kan syaratnya ya harus terpilih ini. Sing paling faqih, sing paling bacaannya bagus, yang paling hafalan Qur'annya bagus, yang paling paham agama dan sebagainya. Itu syarat diantara ya mutlak. Ketika ada 2 orang ya pastinya yang lebih bagus yang maju ke depan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua yang nanggung Fatihahnya makmum masbuk apa ya imam semua dan sebagainya. Cuman dalam apa namanya pentarjihan atau dalam pendapat yang kuat yang mungkin sering dipakai, sering terangkan oleh para kiai, para orang alim ya mungkin lebih afdal yaitu muadzin. Tapi ya versinya pasti masing-masing. Lebih afdal muadzin. Makanya ada istilah atau ada keterangan bahwa nanti makam yang tidak bisa dimakan oleh bumi adalah salah satu diantaranya adalah muadzin, orang yang ada selain syuhada, muadzin juga. Muadzin ya ini afdalnya muadzin ini ya, asalkan tidak tidak benar-benar mencari dunia, walaupun misalnya di kota-kota itu dibicaroi tidak benar-benar untuk dari dunia. Yang kedua adalah tidak hanya pengen mengeluarkan suara bagusnya. Intinya memang karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga makanya dalam segi ini dalam segi terakhir ya, dalam segi mencari dunia ya, ketika ada orang kok penghasilannya dia dalam akhirat dan mendapatkan dunia ya di situ dinikmati saja, karena memang tidak mustahil orang yang berjihad, orang yang berjuang dalam kebaikan ya butuh duniawi. Cuman lebih bagus lagi yaitu karena sudah pasti dapat dunia ya akhirnya harus lebih fokus untuk akhirat gitu saja. Walaupun dunia mesti akan dikasih ya seperti itu. Iya. Nah, ini kembali kepada permasalahan yang tadi, kesimpulannya adalah menurut yang sudah berjalan di Indonesia adalah tidak disunahkan yang ngadani, yang ngimami. Kalau bisa adalah orang lain. Kalau bisa adalah orang lain. Kalau kecuali keadaan terpaksa ya itu beda lagi. Nggak ada orang gimana lagi. Yang ngadani, kalau bisa yang ngomati orang lain. Kalau tidak ya sak karepmu ngomati, sak ngimami ini sekalian. Alhamdulillah kalau dapat makmum gitu. Kalau nggak dapat kan malah bingung lagi. Sholat sendirian. Terus ngadani, ngomati, ngimami gak ono makmume. Ya akhirnya kan sholat sendirian. Makanya alhamdulillah sudah dapat makmum kan begitu, berarti kan peran panjenengan masya Allah sudah seperti itu. Tapi kalau bisa ya itu tadi berbeda-beda seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas wejangan materi di sore kali ini, di kajian sore kali ini berkaitan dengan fikih kontemporer dengan mengambil sebuah tema tentang memborong adzan dan mengimami. Oke, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, silakan ya, ada kesempatan untuk panjangan semua untuk bertanya di 0821-336-70.000. Oke Ustadz, sambil menunggu dari penanya oleh pendengar dan pemirsa, ini kita sebentar diskusi berkaitan dengan tema yang disajikan tadi. Ini sangat unik memang Ustadz, ya mohon maaf, saya juga pernah ngalami hal seperti itu.
Ya, tapi ya saya pada waktu itu memang mohon maaf memang secara hukum memang belum begitu tahu sih soal itu. Cuman kalau tadi dibahas tentang hal seperti itu, intinya adalah kalau muadzin atau adzan itu adalah sunnah. Tapi kalau digabung antara adzan dan ngimami itu ada yang mengatakan malah jadi makruh. Nah, pertanyaannya adalah masih ada kaitannya dengan rincian dari makmum. Bolehkah adzan dan iqomah dan makmum itu beda-beda? Yang adzan beda, yang iqomah juga beda, sedangkan yang imam juga beda. Kita akan jawabkan. Oke. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Masih di ruang dengar Anda kaum muslimin di 107,9 FM. Silakan para pendengar dan pemirsa yang mau bertanya ya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000 atau langsung saja telepon ya di 0246746352. Oke Ustadz, pertanyaan tadi, bolehkah seorang muadzin atau iqomah atau imam itu berbeda-beda? Intinya itu ya, secara kalau dari segi kesunahan ya, kalau dari segi mendapatkan kesunahan yaitu adzan, iqomah dan imami itu semuanya dapat. Semuanya dapat, seperti halnya kayak tadi misalnya diborong sendiri misalnya ya satu orang, itu secara kesunahan ngadani yang ngimami dapat. Cuman kan secara sisi lain daripada terus apakah terus nggak dapat kesunahannya adzan dan ngimami, enggak. Itu di lain sisi adalah makruh, tapi di lain sisi adalah tetap mendapatkan pahala wis ngadani dan juga wis ngimami seperti itu. Nah, begitu juga dalam hal ini misalnya ngadani adzan, dari sisi kesunahan, apakah disunahkan adzan? Sunnah, sudah dapat pahalanya.
terus ngomati juga sudah. Berarti kan sunnah ngomati sudah selesai. Terus ngimami juga sudah mendapatkan kesunahan atau afdholiyah imamah, yaitu keutamaan ngimami sudah. Cuman yang menjadi pertanyaan ini, apakah harus satu orang atau beda orang atau dan sebagainya? Iya. Kalau tadi satu orang kan hukumnya makruh malah ya. Kan tadi satu orang hukumnya makruh. Kalau sekarang pertanyaan adalah beda orang. Ya, beda orang. Jadi kebalikannya. Beda orang itu apakah juga makruh atau sunnah? Memang secara kalau dalam kitab itu dikatakan yusannu adzanun wa iqamatun. Yaitu disunahkan ngadani sak ngomatini. Ngadani dan ngomati lidzakarin untuk orang laki-laki. Terus wayusanu untuk perempuan itu hukumnya sunnah ngomati. Wa sunnah iqamatun li unsa. Sirron. Berarti kan di sini bagi perempuan disunahkannya itu satu, ngomati langsung. Enggak perlu ngadani. Enggak perlu ngadani. Fa in adzanat lin nisa'i sirron lam yukrah. Kecuali bagi khusus pondok putri atau apa misalnya, dan ngadaninya tidak sampai suaranya keluar, maka hukumnya tetap disunahkan, mendapatkan kesunahannya ngadani. Nah, terus juga ada yaitu walawik tasoro ala ahadihima linahwi dziki waqtin fal adzanu aula bihi. Ketika ada seseorang pengen salah satu misalnya, kadang-kadang kita juga misalnya pas lagi ngumpul apa ini adzan kesuwen, biasanya kan malahan ala ahadihima, pengen salah satu dari antara adzan atau iqamat, maka yang lebih utama mana? Fal adzanu aula bihi. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in adzan lebih utama. Jadi adzan nggak perlu ngomati. Kalau kita kan tidak ngomati, ya, karena ya sing paling cepat gitu. Nah, dari sini tidak ada pembahasannya, yaitu adalah sopo sing ngandani, ngomati dan sebagainya. Kalau secara mendapatkan afdholiyahnya, ya, kalau secaranya ya tetap mendapatkan kesunahannya. Cuman kalau secara apakah ini hukumnya makruh juga, seperti halnya orang yang ngumpulkan tadi, ya wow alam saya belum nemu. Ya. Tapi secara kesunahan sudah dapat, secara memanggil sudah dapat dan sebagainya. Kalau secara mungkin ya, karena pembahasannya adzan dan iqamatnya di sini adalah pastinya ya imamah kan sendiri, kualitas imam sama kualitas muadzin itu kan sendiri. Dan biasanya kalau dikatakan muadzin ya mesti sak iqamate. Muadzin ya jenenge muadzin ya biasanya mesti sak makanya kan di wasunna wa isanu adzanun wa iqamatun. Nah, jadi adzan dan iqamah. Karena khabari sahihaini Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza hadaratis shalah fal yu'adzin lakum ahadukum. Nah, maka yaitu disunnahkan maka hendaklah azan salah satu dari kalian. Jadi sigotnya hadis pun fal yu'adzin, karena satu paket mesti yo ngadani yo ngomati. Nah, kalau misalnya mau dijawab secara apa ya, wis jawaban dhisik Ustaz misalnya engko tak biri-keri atau keterangan keri bisa aja ya memang mungkin bisa saja makruh juga. Disunahkannya ya sekali adzan ya sak iqamate. Mungkin seperti itu. Seperti halnya yang sudah berjalan. Baru nek imamah memang sendiri, karena secara kualitas, secara apa, secara grekso, secara nanggung Fatihah beda juga. Makanya kalau adzan ya sak paketan karo ngomati. Sak paketan karo ngomati. Beda sama ngimami. Kalau misalnya beda-beda orang, maka bisa aja kesunahan adzan tetap dapat. Cuman antara bisa aja hukumnya adalah makruh, karena apa? Sudah memisahkan antara adzan dan iqamah dengan orang lain. Kalau bahasanya bisa saja mungkin seperti itu di kitab-kitab yang besar. Kalau misalnya ada yang berpendapat makruh. Cuman kalau sunnah secara ya adzanun wa iqamatun. Berarti satu orang. Nah, kalau sunnah yaitu satu orang yaitu ngadani sekaligus ngomati. Ya, cuman kalau biar bagi-bagi pahala Ustaz,
Berarti tak adzan dhewe ngomati dhewe. Ya mungkin menurut pendapat saya walaupun belum ketemu ya sama makrohnya mungkin. Iya. Seperti itu. Wallahu alam karena belum itu mungkin butuh di kitab sing khasiah sing mungkin Betul. dan demikian. Ya. Oke Ustadz, ini sudah ada yang bertanya nih Ustadz dari pendengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, nama saya Rozak. Saya sudah berkeluarga dan saya sering jamaah di dalam rumah bersama dengan keluarga. Terus yang adzan itu adalah istri saya, seorang perempuan. Apakah itu diperbolehkan ataukah yang adzan, iqomah dan imam itu saya, seorang laki-laki? Terima kasih Ustadz. Iya. Nah, ini juga pertanyaan yang padahal ini saya sudah megang kitab Fathul Mu'in ini loh. Lelah pertanyaannya di luar daripada Fathul Mu'in semua. Berarti kan ini pertanyaannya begini. Karena ini yang jamaah adalah keluarga. Ya, suami istri atau laki-laki perempuan. Ya. Yang laki-laki tugasnya ngimami. Yang perempuan tugasnya ngadzani kan gitu ya. Nah, sedangkan di sini dikatakan wasunna iqomatun li unsa sirron wa khunsa. Nah, ini malahan langsung ya. Karena di sini wasunna wa yusannu adzanun wa iqomatun li dzakarin. Nah, ini disunahkan itu adzan dan ngomati ini itu bagi laki-laki. Untuk laki-laki kesunahannya itu. Kesunahannya itu bukan bagi laki-laki, untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Terus dalam keterangan yang lain wasunna iqomatun li unsa, bagi perempuan disunahkannya itu ngomati saja. Ngomati saja. Fa'in adzanat lin nisa'i sirron lam yukroh. Jika adzan untuk komunitas perempuan tapi secara pelan, maka hukumnya tidak makruh. Au jahron haruma, atau keras, maka hukumnya haram. Ini keterangannya sampai di sini nih, keterangan Fathul Mu'innya ini. Cuman ternyata pertanyaannya lebih dari itu lagi. Masalahnya lebih dari itu. Lebih dari itu begini. Karena ini kan bisa aja dari satu begini. Hukumnya adalah tidak makruh, berarti sunnah. Seperti halnya fa'in adzanat lin nisa sirron lam yukroh. Jadi mungkin kita butuh pembahasan yang lebih dari keterangan ini. Jika adzan untuk komunitas perempuan tapi adzannya tidak banter-banter, suaranya tidak sampai luar tidak makruh, hukumnya kan tetap sunnah. Mungkin bisa saja seperti hukumnya adalah sunnah. Cuman secara keterangan yang paling jelas bagi istri ya disunahkan iqomat sajalah. Atau langsung pakai yang tadi, ya sing ngandani sing ngomati ya garwone lah ngene. Garwone nah. Dari awal tadi ya sanu adzanun wa iqomatun li dzakarin. Li dzakarin walau sobian wa munfaridan. Walau sobian wa munfaridan. Karena adalah kebetulan saya juga belum pernah istri saya tak suruh ngadzani atau ngomati. Misalnya yang komat ya saya sendiri langsung sekalian ngomati saja nggak adzan gitu. Nah ini kalau di sini bisa dikatakan mungkin hukumnya juga sunnah karena apa? Maksudnya mendapatkan kesunahan. Walaupun secara hukumnya ya tadi jawabannya belum ketemu. Ya, kalau secara hukum pribadi kalau dicari di keterangan yang lebih lengkap lagi mungkin disunahkannya tetap laki-laki. Mungkin menurut saya ya disunahkannya tetap laki-laki. Cuman apakah kalau istri saya yang adzan dan qomat itu gimana hukumnya? Tetap mendapatkan kesunahan. Karena apa, yang jamaah juga keluarga sendiri. Iya betul. Yang kedua suaranya juga tidak sampai ke tetangga, tidak pakai mic dan juga tidak pakai apa gitu. Ya pakai mic dan sebagainya. Secara kesunahan adzan dan qomat mendapatkan pahala kesunahan. Cuman al afdol sing paling utama itu gimana? Nah ini belum ketemu ini. Ya, menurut saya ya di qomati dhewe, sing lanang dhewe. Cuman lah kan bagi-bagi Ustaz. Aku wis ngimami, mosok sik kon ngandani ya monggo berarti nek ngono lah. Yang penting dapat kesunahan. Oke Ustaz, terima kasih. Oke Tat, nyambung Tat tadi. Saya ya mungkin 1 kali 2 kali pernah mendengar bahkan melihat
adzan Jumat. Adzan pertama itu jadi beda, adzan pertama dengan adzan kedua itu beda orang. Itu terus mulai dari ma'asyiral muslimin sampai adzan kedua itu beda dengan orang yang adzan pertama tadi. Nah itu gimana Ustaz? Hukumnya apakah sama kayak tadi, tetap mendapatkan kesunahan masing-masing, tapi dilihat tradisi adatnya itu tidak seperti itu gitu loh. Nah, monggo Ustaz. Iya, kalau kita pakai tradisi dulu ya ini ya, sesuai dengan kitab ya, kita bacakan dulu. Terus wa yusannu adzanani li subhin. Disunnahkan 2 adzan untuk sholat subuh. Pertama sebelum fajar, wa akharu ba'dahu. Fa in iktasara fal aula, mestinya adalah ba'dahu. Ketika pengen maka ya yang paling utama adalah adzan untuk sholat subuh. Terus wa yusannu aidan wa adzanani lil jum'ah, dan 2 adzan untuk sholat Jumat. Ini seperti itu. Ahaduhuma ba'da su'udil khatibil minbara wal akharul ladzi qablahu. Pertama adalah sebelum khatib naik ke mimbar, dan yang kedua adalah wal akharu alladzi qablahu. Ba'da su'udil khatibil minbar alladzi qablal khutbah, sebelum khutbah. Ya. Dan ini yang di wa inna ma ahdatsahu Utsman radhiyallahu anhu lamma kathuran nas. Nah, ini dalam kitabnya seperti ini. Nah, cuman pertanyaannya di luar daripada keterangan kitab lagi ini, yaitu apa? Ya, kalau sing adzan dewe-dewe Ustaz, podo kan sama seperti yang tadi ya. Adzan pertama muadzin yang lain, adzan kedua si B, engko sing imami Pak Kiai. Ini hukumnya gimana? Nek secara tadi apakah mendapatkan kesunahannya adzan karena sudah mengundang orang dan sebagainya, fa afdholiyatu adzan, fadilatu ya. Ini kan pertanyaannya kita dari tadi mengatakan antara afdholiyah sama fadilah. Kalau fadilah keutamaannya sudah dapat. Sudah dapat. Cuman al-afdol lebih utamanya itu 1 orang apa 2 orang dan sebagainya. Kalau dalam keterangan ini memang belum ada. Ini sudah Fathul Mu'in tapi belum ada. Fathul Qorib atau Habis Suja ini. Mungkin harusnya mungkin Al-Majmu' dan sebagainya. Nah, secara fadilah itu sudah mendapatkan. Nah, cuman secara afdholiyah lebih utama mana? Nah, pertanyaannya. Maka ya sama, wallahu alam, karena enggak ada ya. Ya sama menurut saya tadi ya, sesuai dengan yang kebiasaan saja. Karena di sini juga dikatakan adzanani itu ya 2 adzan ya untuk 1 orang pastinya. Li dzakarin. Bukan kok satunya dzakarin 1, dzakarin akhir 1 ya, seperti itu. Cuman ya wallahu alam juga. Memang ini pertanyaannya di luar dari yang dibayangkan. Oke Ustaz. Ini ada pertanyaan dari pendengar Ustaz. Ya ada kaitannya mungkin ya. Dari Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seorang muadzin itu ketika mau adzan harus suci dulu atau wudu dulu? Terima kasih Ustaz. Ya. Terus inilah kalau ketemu nanti langsung saya bacakan. Nah, disunahkan yaitu kesunahan bagi orang yang adzan. Banyak ini ya. Qiyamun wastiqbal qiblah wa tahwil wa shimalan. Ini saya bacakan mumpung ini kita pada bab adzan ini ya. Sehingga bagi orang yang mau adzan paling tidak tahu kesunahannya. Wa syurita filihima fil adzani wal iqamah, yaitu tartib. Fa in akasa walau nasyan, terus wa wilaun nuli wa yusannu ayyahmada sirron wa jahrun in adzana wa aqama li jama'atin. Saya sudah keterangannya sudah tahu, cuman lupa tempatnya. Yaitu apa? Disunnahkan bagi orang yang adzan yaitu bersuci terlebih dahulu. Bersuci terlebih dahulu ini. Yaitu wayuk rohani. Nah ini disunnahkan, dimakruhkan yaitu adzan dan iqamah ini ya. Dalam kitab Fathul Mu'in ya. Min muhdisin, dari orang yang tidak punya
wudu, orang yang berhadas. Nah, itu di makruh hukumnya. Wasobiyin, anak kecil. Ini padahal ya sebenarnya ya untuk latihan ya. Wafasikin, dan orang yang fasik. Maka ya kadang-kadang harus memilih muadzin itu yang bagus. Walayas ini. Terus wahuma afdhulu minal imamah, seperti halnya yang saya baca tadi. Wakila afdhulu minhuma. Nah, ini disunahkan, yaitu orang yang adzan dan iqamah itu bersuci terlebih dahulu. Dan hukumnya makruh. Makruh itu ya tidak bagus, tidak baik, dan tidak bagus, tidak mendapatkan kesunahan, yaitu apa? Adzan dan qomat dari orang yang belum punya wudu. Dari orang yang belum punya wudu. Kalau kesunahannya tadi banyak ya. Wajahrun, banter, waktun, jelas harus masuk waktu. Taswibun di adani subahin, yaitu menambah as-sholatu khairu minan naum. Watarjiun, wajak mulu musabbihataihi bisimakhaihi, menjadikan jari petelunjuknya di kuping. Wasunna tahwilun, memindah, ini yang biasanya muadzin ya disunahkan ketika hayya 'alas shalah memindah wajahnya ke kanan 2 kali itu kan, terus hayya 'alal falah memindah wajahnya, memalingkan wajahnya ke kiri 2 kali. Cuman ini juga dalam masalah kontemporer juga akan menjadi permasalahan. Kalau sudah sekarang zamannya mic, apalagi sound systemnya sudah banter-banter, apakah masih disunahkan tahwilu wajihi, memalingkan wajahnya? Ada yang berkata sudah tidak disunahkan, karena kan hikmahnya memalingkan biar tambah banter. Cuman ya ada yang mengatakan masih disunahkan. Kalau yang pertanyaannya pasti tadi sudah terjawab ya, yaitu hukumnya makruh. Makruh adzan dan qomat belum punya wudu. Yang paling sunnah adalah apa? Yang paling afdol adalah bersuci terlebih dahulu, baru adzan dan iqamah. Tapi kan keroyokan Ustadz, biasanya anak-anak kecil kan keroyokan ya, rebutan ya. Nanti kalau saya wudu dulu malah nggak ketemu mic-nya ya. Tapi kan darurat itu. Tapi kan tetap makruh, untuk anak kecil yang makruh, belum wudu juga makruh. Baik Ustadz, alhamdulillah, terima kasih Ustadz, karena waktu kita sudah di penghujung waktu. Untuk itu mudah-mudahan kajian pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah manfaat untuk kita semua. Minta doanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma' wa la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kajian sore kali ini sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.